Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Wiryo berteriak-teriak menyebut nama Dia Ayu, sehingga di tengah jalan, dia berpapasan dengan Mbah Sukri. "Hei, kenapa kamu? Ada apa dengan Dia Ayu?" "Dia Ayu, Dia Ayu, semampir." Semua warga langsung menuju ke sana. Dia Ayu bergelantung dengan jari mengikat lehernya. Air matanya masih tamak menetes dari matanya yang melotot. Lidahnya menjulur, meneteskan liur kekuningan. Kedua tangannya terkepal kuat. Setelah kejadian tersebut, satu persatu orang yang pernah menyakiti didatangi sosok Dia Ayu. Perempuan itu datang dengan tawa yang menakutkan. Dia hanya mengenakan jari dengan rambut panjangnya yang terurai, termasuk Wiryo. Dia yang ketakutan menemui Mbah Sukri. Sambil meminta bantuan, lelaki itu juga menceritakan tentang semua kejadian yang melibatkan dirinya dalam membuat Dia Ayu tersisih dari warga kampung. "Semua perbuatan harus dipertanggungjawabkan, Wiryo. Aku tidak bisa membantumu. Jika kamu ingin bertobat, datanglah pada Kiai Muklas di desa sebelah," ucap Mbah Sukri. Malamnya, Wiryo dan Cipto berjalan seperti orang yang tidak sadar, mengikuti bisikan yang membawa mereka menuju pohon beringin. Mereka pun meninggal gantung diri secara bersamaan di sana. Dan di malam berikutnya, Budi yang ditemukan menggantung diri dengan penyebab yang sama. Anehnya, alat yang digunakan untuk gantung diri adalah jari Dia Ayu. Padahal jari itu selalu diambil warga dan ikut dikubur bersama jasad mereka. Sawinah yang ketakutan karena terus didatangi sosok Dia Ayu akhirnya meninggalkan desa. Dia menjadi tenaga kerja di Arab Saudi. Selang setahun, ibunya meninggal karena sakit jantung. Tapi Sawinah tidak pulang saat itu. Alwi menyimak cerita Mbah Sukri dengan seksama. Dia ikut merinding saat tahu bahwa yang mengirim surat telah tiada beberapa tahun yang lalu. Kemarin Sawinah kemari. Dia menyesali semua yang dilakukan pada adik tirinya. Dia bercerita kalau selama ini sosok Dia Ayu telah membayangi. Dan dia meminta bantuanku untuk membuat hidupnya kembali tenang. Tapi aku katakan padanya, hanya Tuhan yang bisa membantu dengan cara ikhlas berserah diri, ucap Mbah Sukri. Azan asar terdengar sayup-sayup. Alwi pamit pada Mbah Sukri untuk ke rumah Sawinah. Dia menitipkan motornya dan berjalan kaki menuju ke sana. Tapi rumah itu masih kosong.
Tidak ada sautan yang terdengar saat Alwi mengucap salam. Dia pun kembali menuju rumah Mbah Sukri. Dia mencoba membujuk Mbah Sukri agar mau menyerahkan surat tersebut. Karena merasa kasihan dengan Alwi, Mbah Sukri menerima surat tersebut. Baiklah, nanti akan kuberikan. Alwi segera pamit. Dia melajukan motornya untuk kembali menuju kantor. Dia ajukan beberapa surat yang belum sempat terkirim. Tapi begitu sampai ujung desa, ban motornya kempes. Dia pun menuntun motornya kembali ke kampung, menanyakan pada warga letak tambal ban terdekat. Di sini hanya ada satu, Mas. Itu pun menambal ban sepeda ontel saja. Saka, pemuda yang kebetulan berpapasan dengan Alwi, menunjukkan tempat menambal yang berjarak sekitar 200 meter. Oh iya, Mas. Terima kasih, Mas. Alwi berterima kasih dan kembali menuntun sepeda motornya. Kesialan itu bertambah saat si penambal belum pulang dari ladang. Dengan terpaksa, Alwi menunggu sambil menyulut rokok yang tinggal sebatang. Sekitar jam 5 sore, sepeda motor Alwi selesai ditambal. Begitu dia melaju, sekitar 20 meter, tiba-tiba motornya mati. Berulang dia menstarter, tapi tetap tidak menyala. Dia mencoba memperbaiki dengan mencopot busi, lalu diganti dengan busi serep. Dan bersamaan dengan azan maghrib, motornya baru menyala. Dia pun lalu melaju menuju musola. Alwi melaju dengan perlahan. Lampu motornya bergetar menyoroti jalan untuk menghindari lubang dan parit di sekitar. Dia berjalan dengan hati-hati ketika kabut mulai datang mengurangi jarak pandangnya. Begitu dekat dengan pohon beringin tempat dia Ayu gantung diri, dia merasa motornya agak berat, seolah ada muatan di belakang. Dia berusaha menarik gas dengan keras, tapi justru motornya tidak mampu bergerak, seperti ada yang menahan. Alwi mencoba tenang saat pandangannya mengarah ke suara gemerisik lebat bambu. Muncullah sosok yang diceritakan Mbah Sukri. Perempuan dengan memakai jari dan rambut terurai. Tertawa menakutkan muncul dari bayangan kabut tepat di balik bambu. Kemudian, perempuan itu melayang di sekitar pohon beringin. Tawa yang diiringi suara bambu tertiup angin menambah ngeri suasana. Alwi yang ketakutan melihat sebuah sosok bergelantung di salah satu ranting pohon beringin itu. Dia melihat dengan seksama. Itu bukanlah hantu, itu orang. Batinnya disela ketegangan. Dengan perasaan campur aduk, merinding, takut, disertai rasa was-was, Alwi memutar balik motornya. Dia melaju kembali menuju desa. Dia merasa suara tawa itu terus terngiang, menggema di telinganya. Dia langsung menuju rumah Mbah Sukri. Dengan wajah pucat penuh rasa takut dan ketegangan, Alwi menceritakan apa yang dia lihat. Mbah Sukri segera mengajak beberapa warga untuk mengecek lokasi. Alwi ikut berjalan kaki berada di antara mereka. Terlihat nyala obor warga mengiringi dari belakang. Begitu sampai, suara tawa Dia Ayu masih terdengar menakutkan. Suasana begitu mencekam, dan ternyata apa yang dilihat Alwi benar. Ada mayat bergelantung di sana. Saat warga akan menurunkan jasad tersebut, Dia Ayu melayang seolah ingin menghalangi. Mbak Yuku wis tega karo aku. Barno, dekne ben krasakake semampir. Ucap Dia Ayu yang terus melayang mencoba menghalangi warga. Mbah Sukri mendekat. Sambil bersedekap, dia komat-kamit membaca mantra. Baliyo neng alammu, Nduk. Ucap Mbah Sukri kemudian. Perlahan, Dia Ayu menghilang. Suasana berganti tangisan yang menggema memilukan.
tempat ini sebagai akhir perjalanan hidupku. Dan ingat, akan selalu ada orang yang datang kemari untuk menemaniku. Suara itu muncul di akhir tangisan. Warga segera menurunkan jasad yang ternyata adalah Sawinah. Mbah Sukri didampingi Alwi membuka surat yang dikirim Diah Ayu. Hanya goresan darah yang terlihat di sana. Tertulis kata Semamper. Sejak kejadian tersebut, hampir setiap tahun selalu ada gadis yang gantung diri di sana. Mereka merasa ada yang memanggil untuk melakukan hal tersebut, dan semua dikarenakan batin mereka yang tidak mampu menahan derita hidup, terutama dalam masalah percintaan. Tempat itu pun dikenal dengan sebutan Tenggangan Semamper. Ada juga yang menyebut Diah Ayu Semamper. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.